Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. Halo Sobat Sosiologi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Oliva Tito dari kelas reguler sore B semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas review buku yang ke-10 untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dengan judul buku, Angles of Vision, How to Understand Social Problems, atau dalam bahasa Indonesianya yakni Studi Visi Bagaimana Memahami Masalah Sosial. Buku ini merupakan karya dari Leonard Beardsley. Dalam buku ini, penulis mencoba menjelaskan dengan jelas dan ringkas asal-usul dari masalah sosial yang dipilih dengan penekanan pada pembedaan antara sudut pandang individu dan struktural. Dengan melakukan hal tersebut, peneliti telah mencoba agar pembaca dapat merasakan kembali seperti orang-orang yang berjuang dalam konteks perubahan besar dalam sejarah yang telah meningkatkan pilihan mereka sendiri. Si penulis mengatakan bahwa kunci untuk memahami masalah sosial yakni melibatkan secara langsung untuk melihat struktur sosial, dan alasan untuk penekanan ini adalah bahwa mengetahui mengapa individu dengan karakteristik tertentu bertindak seperti yang mereka lakukan dan menjelaskan sedikit tentang bagaimana struktur sosial mendorong atau menghalangi perilaku seperti hal tersebut. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan bab 1 yakni studi masalah sosial. Berikut definisi yang digunakan dalam buku ini yakni problem serial merugikan kondisi yang definisikan oleh sejumlah besar orang dan diakui secara politis karena membutuhkan izoprefemenal Krokosjeng, dan definisi ini merupakan masalah sosial dan memiliki 3 aspek yang harus dibahas, yakni yang pertama tujuan bagaimana menunjukkan tingkat kerusakan, yang kedua komponen subjektif menunjukkan bahwa kondisi yang merugikan telah didefinisikan dan merupakan beban dari politik, dan yang ketiga yakni aspek optimis menunjukkan bahwa orang-orang percaya bahwa Asian DC dapat diperbaiki. Selanjutnya akan dibahas mengenai tingkat bahaya. Kehangatan datang dalam berbagai bentuk. Orang bisa terluka secara fisik, mereka bisa kekurangan uang atau kekuasaan, nilai-nilai moral mereka bisa jatuh atau tersinggung, atau lingkungan di mana mereka hidup dapat rusak. Namun dalam setiap kasus, bahaya merupakan situasi yang aktual dan dideskripsikan secara akurat. Dimensi yang menyatakan bahwa narkoba atau mobil merupakan masalah yang harus menunjukkan sejauh mana penggunaan obat dan mobil dan konsekuensinya, yakni idealisasi seperti yang telah ditekankan sebelumnya, bahwa deskripsi seperti itu akan memeriksa data historis dan internasional karena mereka membantu menempatkan masalah dan perspektif, misalnya pelaporan bagaimana hal tersebut bervariasi waktu dan dari satu negara ke negara lain mengarah pada pemahaman yang lebih besar. Informasi seperti hal tersebut membantu menunjukkan kerugian yang disebabkan oleh keduanya, yakni obat-obatan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatasinya. Tanpa mengumpulkan data yang objektif, mungkin tugas dan penuntutan sulit untuk dinilai keseriusan suatu masalah sosial dan juga sulit untuk mengetahui faktor-faktor yang ditimbulkan. Selanjutnya akan dibahas mengenai identifikasi dan pengakuan politik. Pengenalan masalah sosial membutuhkan penilaian yang bersifat subjektif dengan jumlah yang signifikan. Telah ada kontroversi yang cukup besar dalam sosiologis tentang beberapa banyak orang yang signifikan dan mudah untuk melihat mengapa calculation ini tampaknya sulit untuk dipecahkan kembali. Apakah ini mengambil mayoritas populasi? Faktanya,
Ada kesempatan ketika masing-masing entitas ini berhasil mengklaim bahwa kondisi yang merugikan merupakan masalah sosial. Jadi jawabannya kurang dilakukan dengan jumlah absolut orang yang menyatakan suatu kondisi berbahaya daripada pengaruhnya dalam masyarakat. Proses mengidentifikasi masalah sosial biasanya melibatkan umpan balik antara publik dan pemimpin opivasian. Mereka yang membawa masalah ke orang-orang memperhatikan dan mengajari mereka di mana minat mereka berada tersebut. Selanjutnya akan dibahas mengenai perlu adanya perbaikan. Perfasilines masalah sosial mencerminkan harapan untuk masa depan, merasakan bahwa hidup kita dapat ditingkatkan. Gagasan AX untuk meningkatkan masyarakat didasarkan pada nilai karena tidak ada cara lain untuk mengevaluasi kehidupan sosial. Setidaknya ada dua prinsip yang mendasari Destrick untuk perbaikan: keyakinan pada kemajuan dan keyakinan bahwa setiap individual memiliki martabat dan nilai. Pengaruh ini, unsur-unsur iman, sungguh telah menjadi dasar budaya barat selama 2 milenium. Meskipun sering tidak disadari, tindakan yang diambil dalam kaitannya dengan nilai-nilai ini telah ada dampak ganda dari waktu ke waktu. Mereka mengarah pada solusi dari beberapa masalah dan pencitraan setiap orang. Selanjutnya akan membahas mengenai memahami masalah sosial. Kita hidup di masa yang tidak nyaman, di mana orang-orang melihat perubahan moral tentang kehidupan dan hanya mengambang dalam hal tersebut. Mereka melihat keluarga putus dan khawatir tentang budaya. Tunggau, seorang peneliti, melihat bahwa pemberontakan berkala oleh Priscilla Amerika dan menjadi sangat takut, di mana pria melihat wanita menuntut kesetaraan dan mencoba mendukung kepanikan yang terjadi tersebut. Singkatnya, orang-orang merasakan bahwa cara berpikir dan cara berpikir yang lebih tua atau dewasa adalah dikatakan tidak lagi berguna, karena dalam menghadapi kegelisahan mereka berpegang teguh pada akal sehat. Dan akal sehat tersebut tidak memberikan pemahaman. Jadi mereka meletakkan semuanya lebih dari apa yang telah mereka dapatkan. Karena setiap orang bisa hidup pada lingkungan sosial yang terdiri dari keluarga, lingkungan, agama, dan pekerjaan. Dengan demikian, maka dibatasi oleh mereka tetap hanya samar-samar dan menyadari rumitnya hubungan di antara keduanya. Dikatakan bahwa mereka gagal menghubungkan apa yang terjadi pada mereka dengan adanya atau jalannya sejarah. Seperti yang dikatakan Rick Mills, orang harus belajar untuk memahami sejarah biografi dan hubungan antara dua kelompok masyarakat. Untuk mencapai wawasan seperti itu membutuhkan kerangka kerja intelektual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi fakta. Dalam suatu penelitian, sangat penting untuk memulai dengan adanya data. Dalam melakukannya, Anda harus mengingatkannya semua pengetahuan didasarkan pada perbandingan. Ini tidak mungkin untuk dimengerti dalam fenomena-fenomena tertentu seperti mobil, individu, masyarakat, tanpa membandingkannya dengan cara tertentu. Strateginya adalah mencari faktor-faktor penjelasan yang membedakan antara kesejahteraan dan imprenasi yang muncul terkait secara logis dengan kemiskinan sains. Menurut penulis, hanyalah seni menanyakan pertanyaan. Idenya adalah bahwa tidak ada rahasia, yakni fakta-fakta natur kehidupan sosial, bahkan motif bawah sadar masyarakat dapat ditentukan jika seorang menanyakan pertanyaan yang tepat. Dalam sosiologis, sejarah dan internasional, data memberikan dasar empiris untuk kurai semacam hal tersebut. Mereka mengarah ke pemahaman yang lebih implisit. Selanjutnya, Weber mempelopori penggunaan data tersebut dalam sudut pandangnya tentang hubungan antara agama dan asal mula kapitalisme.
Weber ingin memahami mengapa kapitalisme sebagai sistem ekonomi muncul di Western Eropa dan mengantarkan kehidupan modern. Jadi dia melakukan sebuah eksperimen logis dengan membandingkan berbagai cara sistematis bangsa-bangsa barat pada abad ke-17 dan ke-18 dengan India dan Chitila pada saat yang sama dan betapa pentingnya Eropa dan Uni States dan Amerika Serikat dari negara-negara lain. Ini bukanlah excuse dari teknologi kekuasaan dan berbagai faktor yang lain, melainkan menjadi hal yang unik karena bangkitnya pemujaan kapitalisme sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari reformasi Protestan.